Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada semangat dan sehat semua ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Apakah dari anda ibu ada yang membantu ibu untuk berdoa? Siapa dulu tadi? Ya, Bebas, Bu. Oke, silakan anda ibu yang di ujung. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Ananda Ibu. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih dulu nih kepada Ananda Ibu semua yang telah bersedia hadir di ruangan ini atas undangan Ibu ya. Nah, apakah Ananda Ibu semua sudah tahu untuk apa Ibu kumpulkan di sini? Belum, Ibu. Jadi, tujuan Ibu mengumpulkan Ananda Ibu semua adalah agar kita mengikuti kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Gitu. Nah, apakah Anda Ibu tahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Tidak, Ibu. Tidak tahu ya, atau ada yang pernah ikuti mungkin kegiatan seperti itu? Belum ya. Nah, Ibu jelasin sedikit ya. Berarti jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan berdiskusi. Jadi di sini kita akan bersama-sama membahas tentang suatu topik yang berkaitan dengan isu-isu yang lagi hangat saat ini. Nah, jadi begitu semua. Nah, jadi tujuannya adalah agar Anda Ibu semua tahu apa sih permasalahan-permasalahan dan topik-topik yang lagi hangat saat ini, sehingga Anda Ibu semua bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, selain itu juga tujuannya agar Anda Ibu semua bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Begitu ya Ananda? Baik, Bu. Oke, nah jadi ada hal-hal yang harus kita sepakati dulu nih. Yang pertama, Ibu harap Anda semua datang ke sini secara sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Nah, apakah Anda Ibu semua di sini ada yang dipaksa? Iya, Bu. Ya, berarti atas semuanya sendiri ya. Iya, Bu. Oke, kemudian yang kedua, Ibu harap Anda semua dalam menyampaikan pendapatnya itu berbicara secara terbuka, tidak perlu ada yang disembunyikan ya. Baik, Bu. Oke, nah kemudian yang terakhir, ketika ada hal-hal yang bersifat private atau rahasia dalam pembicaraan kita nanti, Bu harap Anda Ibu semua bisa menjaga kerahasiaan satu sama lain. Jadi cukup kita di sini aja yang tahu ya. Ya, Bu. Di luar tidak perlu lagi kita bahas, oke? Oke, Bu. Oke, nah jadi di sini sudah saling kenal belum satu sama lain? Belum. Belum ya, berarti kita berkenalan dulu ya. Nah, berkenalannya itu menyebutkan nama, kelas dan hobinya ya. Mau berkenalan dari mana dulu nih, Ibu atau Anda Ibu semua dulu? Dari Ibu dulu. Oke, boleh ya. Nah, halo semua, nama Ibu Naifah Ulia, Ibu guru BK di SMA Negeri 2 Tualang. Hobi Ibu adalah memasak. Halo, Ibu. Nah, kalau dari Anda semua mau mulai dari mana dulu nih? Saya Bu. Silakan Anda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yati. Saya dari kelas 11 IPS 3. Hobi saya membaca Al-Quran. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Zara Dunia. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Hobi saya adalah menari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Hamsna, biasa dipanggil Laila. Saya dari IPS 2, hobi saya menghitung uang. Hai semuanya, saya Sonia Dianugrah. Saya dari kelas IPS 10. Hobi saya yaitu memanjat. Halo semuanya. Halo semuanya, perkenalkan. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hidayah Putri Ramadhani. Saya dari kelas 12 KIMIA 5. Hobi saya yaitu mengoleksi mobil. Halo Putri. Wah, unik-unik ya hobi-hobi yang Anda Ibu semua di sini. Ada yang memanjat, mengoleksi mobil, bahkan menghitung duit. Oke. Nah, jadi sudah saling tahu nih ya nama teman-temannya di sini satu sama lain. Iya. Nah, jadi gimana nih kondisinya? Sudah nyaman belum? Nyaman. Nyaman banget ya. Tempat duduknya mungkin? Ya. Ruangannya udah ada? Ada.
jadi kita akan saling berbagi pendapat, saling merespon dan saling mendengar satu sama lain ya. Ya, Bu. Oke, jadi gimana nih? Apakah Anda Ibu siap untuk masuk kegiatan inti kita? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah semangat semua ya. Jadi di sini kita akan mulai membahas topik kita hari ini. Nah, topiknya itu Ibu mau minta Anda Ibu semua yang menentukannya. Nah, jadi nanti siapa topiknya yang paling banyak suaranya, nah topik itu yang akan kita pilih, oke? Oke, Bu. Nah, siapa dulu nih yang mau mengusulkan topik kita hari ini? Silakan. Insecure Bu. Oke, kalau menurut Laila kita hari ini membahas insecure ya. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Ini silakan. Hari ini kita bahas tentang hamil di luar nikah. Oke, kalau menurut ini kita bahas tentang hamil di luar nikah ya, di kampung dulu. Mungkin yang lain? Saya Bu, Silakan. kalau menurut saya manajemen waktu Ibu. Oke, menurut Zara manajemen waktu ya. Yang lain ada lagi? Silakan saya. Kalau menurut saya, Bu, insecure juga, Bu. Oke, soalnya sama kayak Laila ya, insecure. Kalau Putri? Kalau saya tidak percaya diri, Bu. Oke, tidak percaya Sama kayak diri. insecure, Bu. Oke, sama ya kayak Laila dengan Sonya. Masuk. Iya betul. Nah, karena suara terbanyak adalah insecure, maka hari ini kita akan membahas topik tentang insecure ya. Apakah semuanya sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Oke. Nah, kalau begitu Ibu mau tanya nih, dari Anda semua siapa yang tahu apa sih pengertian dari insecure? Oke, silakan Sonya. Jadi Bu, menurut saya insecure itu adalah kondisi di mana seseorang itu tidak percaya akan dirinya, dan kondisi di mana seseorang itu merasa terlalu memikirkan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya sehingga dia tidak percaya diri akan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya gitu. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Betul ya, ini kalau yang tadi. Jadi insecure itu adalah keadaan ketika kita itu tidak bisa menerima diri kita apa adanya gitu ya, yang membuat kita itu menjadi tidak percaya diri begitu. Mungkin dari yang lain ada lagi yang menyampaikan pendapat, silakan. Kalau menurut saya insecure itu adalah kondisi di mana seseorang itu kan tidak percaya diri itu kan Bu, dan nantinya dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain nih Bu. Oke, kalau menurut Zara, insecure itu adalah seseorang yang tidak percaya diri dan suka membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk Zara. Oke, betul sekali ya yang Anda Ibu semua bilang bahwasanya insecure itu adalah tidak percaya diri dalam diri seseorang. Nah, mungkin kalau ciri-ciri dari insecure itu apa sih? Apakah ada yang tahu? Dari Anda Ibu, silakan Sonya. Kalau menurut saya Bu, ciri-cirinya itu adalah seorang yang tertutup Ibu. Oke. Seorang yang tidak berani untuk misalnya ada tuh Bu, orang tuh yang dia selalu kalau dia bicara itu pasti dia selalu mengungkapkan kekurangan-kekurangan dirinya gitu Bu. Tidak ada celah dia mengakukan dia menjadi adanya kelebihan dia, tapi dia selalu bilang saya nggak bisa, nah, saya jelek ya. Pokoknya dia kalau bicara tuh kejelekan dirinya aja Bu. Nah, itu ciri-ciri orang insecure sih menurut saya Bu. Oke, betul sekali sih. Tepuk tangan dulu. Nah, betul ya, salah satu ciri-ciri dari insecure itu adalah ketika seseorang itu tidak bisa menerima dirinya, jadi dia selalu menjelek-jelekkan dirinya sendiri, dia selalu melihat kekurangan yang ada dalam dirinya begitu. Kalau dari yang lain ada lagi? Sama Bu, sama mungkin ya. Nah, jadi mungkin Ibu kasih tahu nih ya, selain dari selalu membicarakan kekurangannya, dia juga sering membandingkan dirinya dengan orang lain seperti yang saya bilang tadi. Nah, dia selalu melihat kelebihan dari orang lain, tapi selalu melihat kekurangan dalam dirinya begitu. Dan selain itu dia juga haus akan pujian. Iya, jadi dia butuh validasi dari orang lain. Begitu. Nah, mungkin selain ciri-ciri, Ibu mau tanya juga nih, apa sih dampak dari perilaku insecure ini? Apakah ada yang tahu? Silakan, Aida. Mungkin dampaknya bisa stres gitu kan Bu, karena kita sering membandingkan hasil kita sama orang lain gitu Bu. Kadang orang lain tuh kayak prestasinya bagus, kita nggak bagus, jadi kita tuh kayak ngedown gitu mental kita Bu. Jadi kita jadi stres, banyak pikiran gitu sih Bu jadinya Bu. Oh, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aida. Jadi setelah dampak dari insecure itu adalah kita jadi stres karena banyak ya yang harus kita pikirin jadinya gitu. Yang lain ada lagi? Silakan. Mungkin Bu dampaknya tuh ke diri kita sendiri Bu, karena
kalau misalnya kita sering insecure tuh aura kita itu jadi hilang gitu Bu. Iya Bu, menurut Putri gitu Bu, karena kalau kita ngeliat orang percaya diri tuh, walaupun kita lihat orang percaya diri itu pasti kita ngerasa dia tuh cantiknya karena dia percaya diri gitu Bu. Jadi kalau misalnya dampaknya tuh kalau misalnya kita sering insecure tuh pasti diri kita tuh jadi tertutup akan kecantikan yang dia miliki. Oke, tepuk tangan dulu untuk Putri dulu. Jadi kata Putri nih, dampaknya itu seseorang itu jadi kehilangan aura begitu Putri. Nah, jadi orang itu tidak bisa melihat apa kelebihan dari diri seseorang tersebut begitu ya. Nah, mungkin terakhir nih, Ibu mau tanya gimana sih cara mengatasi dari perilaku insecure ini? Mungkin Heni dulu. Iya. Heni dulu silakan. Yang pertama pastinya bersyukur ya Bu dengan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terus yang kedua gak jauh-jauh juga dari bersyukur tadi, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ya kurang lebih sama kayak bersyukur tadi sih Bu. Sudah sih Bu aja. Oke, tepuk tangan dulu untuk Heni. Betul sekali ya, Heni bilang kalau misalnya cara mengatasi insecure itu adalah yang pertama dengan bersyukur. Kita tuh harus menerima apa saja yang ada dalam diri kita gitu, dan yang paling utama juga mencintai diri kita ya Heni. Ya, Bu. Oke, yang lain ada lagi? Cukup. Laila. Oke, Laila tadi ya yang kata. Oke, silakan Laila. Jadi Bu, dapat saya sama kayak ini Bu, cintai diri dulu sendiri. Terus bercermin ini Bu, biar kita tuh tahu letak ketertarikan kita tuh di mana gitu Bu. Mana tahu pas kita bercermin tuh kita mendapatkan, wah ternyata aku cantik loh, ternyata mata aku tuh bagus gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa, jadi kita tuh nggak perlu membandingkan diri kita ke orang lain gitu Bu. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Laila. Jadi cara mengatasinya itu dengan kita bercermin gitu ya. Jadi kita tuh bisa tahu apa kelebihan dari diri kita gitu ya. Oke, nah mungkin kita sudah bahas panjang ya dari tadi, sudah pengertian, ciri-ciri, dampak, bahkan cara mengatasinya. Nah jadi sekarang Ibu mau minta Anda Ibu untuk berkomitmen nih agar kedepannya terhindar dari perilaku insecure ini. Caranya itu dengan meletakkan tangan seperti ini, kemudian berkata, contoh katanya itu, saya kedepannya tidak akan insecure dan lebih percaya diri lagi begitu. Nah, apakah Anda Ibu mengerti? Ini siapa yang mau duluan? Silakan. Saya berkomitmen untuk tidak insecure dan mencari tahu apa kelebihan saya dan mencintai diri saya dan tidak membanding-bandingkan diri saya. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya, Baik, saya berkomitmen untuk tenang dulu saja nggak apa-apa, mungkin tenang dulu. Oke, sudah relax. Oke, silakan. saya berkomitmen untuk terus berkaca dan mencintai diri saya sendiri. Oke, terima kasih Salima. Selanjutnya, Saya berkomitmen untuk tidak insecure dan menerima apa adanya. oke, terima kasih Laila. Selanjutnya, tidak apa-apa ya Anda Ibu, kalau mau ketawa nggak apa-apa, boleh kalau ketawa. Luapkan aja dulu emosinya gitu kan, supaya bisa tenang, relax. Pelan-pelan. Tenang. Oke. Tenang dulu. Oke, nggak apa-apa, kamu Zara, tenangkan aja dirinya dulu. Oke, Zara, gimana? Mungkin Heni dulu atau duluan ya? Boleh? Oke. Saya berkomitmen tidak akan insecure. Terima kasih Heni. Mungkin selanjutnya. Saya berkomitmen untuk lebih mencintai diri saya sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu harap Anda Ibu semua bisa menerapkan komitmen ya untuk kedepannya. Amin. Oke, mungkin karena kita udah membahas banyak hal nih ya, apakah Anda Ibu mau SBT? Mau. Oke, SBT-nya itu adalah tepuk pagi, siang, dan malam. Jadi caranya itu kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk malam, tidak tepuk tangan. Oke? Oke, Bu. Kita mulai. Bisa Ibu. Kita mulai ya. Tepuk
siang, tepuk pagi, tepuk malam. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, udah tambah semangat lagi ya. Nah, tak terasa nih kita udah berada di ujung dari kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang sebelum Ibu tutup, Ibu mau minta dulu kesan dan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Apakah Anda Ibu ada yang mau menyampaikan? Silakan. Kesannya tuh kayak seru gitu kan Bu, karena pertama kali juga ternyata teman-temannya sefrekuensi terus lawak-lawak juga Bu. Terus kesimpulannya ternyata insecure itu sangat berpengaruh ya Bu sama kita. Terus saya juga baru tahu dari Putri tadi kalau kita sering insecure aura kita hilang gitu ya Bu ya, tidak terpancarkan aura kecantikan kita. Aja sih. Oke, tepuk tangan dulu. Semuanya tadi menyampaikan. Silakan. Sedikit aja Bu. Oke. Putri baru tahu Bu kalau selama ini kan bercermin coba bercermin aja Bu. Tapi setelah tadi Laila bilang ternyata tuh kita bercermin kita juga bisa mencintai diri kita sendiri Bu. Kita bisa pandangnya kita, oh ternyata aku nih banyak loh kelebihannya gitu Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Putri. Nah, kemudian nih, Ibu mau tanya lagi tentang pesan dan harapan dari kegiatan kita hari ini agar kegiatan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Apakah dari Anda Ibu ada yang mau menyampaikan? Silakan, Cina. Baik Bu, jadi pesan dan harapan yaitu pesan saya semoga kita teman-teman semuanya untuk dapat lebih percaya diri lagi, tidak insecure lagi, sayangi diri sendiri, cintai diri sendiri. Nah, harapannya yaitu semoga di kegiatan selanjutnya kita tetap semangat, kompak lagi dan bisa membahas isu-isu lagi yang lebih hot-hotnya gitu. Oke, tepuk tangan untuk Nah, iya jadi kegiatan kita hari ini itu tidak dilakukan satu kali Anda, ada lagi kegiatan selanjutnya, kegiatan kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, apakah Anda Ibu semua bersedia? Sedia. Nah, jadi mau tanya untuk kegiatan selanjutnya itu akan kita lakukan di mana dan kapan? Sama aja, Bu. Oke, sekarang ya berarti kegiatan selanjutnya itu kita akan laksanakan di minggu depan ya, di ruangan dan di jam yang sama seperti hari ini, oke? Ya, baik, Bu. Oke, nah mungkin sekian ya kegiatan kita hari ini. Nah, karena kita diawali dengan berdoa, maka kita akan tutup juga kegiatan kita dengan doa. Apakah ada anak ibu yang bersedia untuk memimpin doa? Silakan Putri. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan ini bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya Putri. Nah, berakhirlah kegiatan kita hari ini. Mungkin Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada Anda Ibu semua sudah bersedia untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita hari ini. Ibu ucapkan juga mohon maaf ya kalau ada salah kata ataupun perbuatan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.